Kediaman utama keluarga Anderson. Pukul 10.10 malam. Setelah mereka tiba di rumah utama keluarga Anderson, Mama Cooper langsung membawa mereka naik ke lantai atas, menunjukkan satu kamar besar kepada kedua orang tersebut. Ini kamar Cooper, sudah cukup lama anak nakal ini tidak pulang, bibi pelayan hanya bisa membersihkannya saja setiap pagi. Ucap wanita itu sambil mengembangkan senyumannya. Sejenak Rihanna diam, memperhatikan kamar tersebut untuk beberapa waktu, kemudian dia menatap ke arah Cooper. Mama akan ambilkan tambahan bantalnya. Mendengar kata menambahkan bantal, bisa dipastikan mereka benar-benar akan tidur sekamar malam ini. Pada akhirnya seorang pelayan terlihat mengantarkan beberapa bantal. Jika ada yang kalian butuhkan, jangan sungkan untuk memanggil kami. Ucap Mama Cooper pelan. Setelah itu wanita tua itu langsung pergi meninggalkan mereka turun menuju ke lantai bawah. Cooper sendiri langsung beranjak berjalan menuju ke atas kasur. Kemarilah. Perintah laki-laki tersebut. Rihanna terlihat diam, menatap wajah laki-laki itu untuk beberapa waktu. Melihat ekspresi Rihanna yang seperti itu, Cooper langsung berdiri dari duduknya, dia mendekat ke arah Rihanna kemudian berkata, "Apa aku terlihat seperti seorang hantu?" Tanya Cooper dengan tatapan penuh kekecewaan, dia menatap dalam bola mata Rihanna. Rihanna sama sekali tidak bergeming. "Apa setiap kali bersamaku yang ada di kepalamu hanya soal tidur bersama? Aku bahkan tidak berpikir akan menyentuhmu malam ini, hanya ingin kita melewati malam ini bersama, mengobrol dengan baik dan..." Laki-laki itu menghentikan ucapannya, dia pada akhirnya menghembuskan berat nafasnya. Naiklah ke atas kasur. Masih tidak mendapatkan jawaban juga dari perempuan itu, akhirnya Cooper membuang pandangannya. "Aku akan pergi keluar malam ini, akan aku pastikan kembali sebelum jam orang-orang rumah terbangun dari tidur mereka besok pagi." Setelah berkata begitu Cooper langsung bergerak keluar dari sana, pergi beranjak meninggalkan Rihanna seorang diri dengan keterkejutannya. Perempuan itu sudah berpikiran yang tidak-tidak soal malam ini, realitanya yang terjadi lain dengan apa yang dia pikirkan. Sejenak dia berbalik, menatap punggung kokoh itu yang bergerak semakin menjauh. Cooper terlihat bergerak dengan cepat, berlalu dari sana tanpa menoleh ke arah belakangnya kembali. "Sayang," mamanya tahu-tahu bertanya. Agak bingung melihat putranya tiba-tiba turun dari lantai atas dengan keadaan tergesa-gesa. "Ada apa? Aku harus pergi sebentar ke perusahaan," ucap Cooper sambil mencium pipi kiri dan kanan mamanya. "Apa ada sesuatu hal yang buruk?" Jutaan kekhawatiran terlihat dari balik wajah cantik itu. "Sedikit persoalan," ucap Cooper kemudian. "Jangan kembali terlalu larut, Rihanna mungkin merasa sedikit tidak nyaman jika sendirian di tempat yang asing." Ucap wanita itu lagi. "Yes ma, aku akan kembali secepatnya, tidak akan begitu lama," janji Cooper lagi. Laki-laki itu melesat keluar meraih kunci mobilnya, mendekati ke arah garasi secara perlahan. Kemudian dia langsung membuka pintu mobilnya dengan cepat, naik ke dalam sana lantas mulai pergi berlalu dari sana. Begitu suara deru mobil tersebut terdengar menjauh, Rihanna secara perlahan mengintip dari arah kaca jendela, menatap mobil mendominasi berwarna hitam tersebut yang semakin lama semakin menjauh, keluar dari kediaman Anderson begitu saja. Sejenak perempuan itu diam, lalu tiba-tiba secara perlahan Rihanna mengeluarkan air matanya. Klub malam, pusat kota. Di tengah suara dentuman musik yang memekakkan telinga, di mana lautan manusia terlalu sibuk dengan aktivitas mereka masing-masing di tempat yang jelas merupakan tempat penuh kubangan dosa tersebut. Cooper terlihat duduk di atas sebuah kursi sofa sambil bersandar di sana menikmati minumannya. Di sisi kanannya seorang laki-laki terlihat menghisap rokoknya berkali-kali, menikmati hisapan dan hembusan asap rokok tersebut penuh dengan kenikmatan.
Terkadang laki-laki tersebut menyesap minuman yang ada di tangannya untuk beberapa waktu. Jadi belum menceritakan kebenarannya pada Rihanna. Tanya laki-laki itu sambil menoleh ke arah Cooper. Jangan terlalu berlarut-larut, wajar jika dia kesal sebab hubungan kamu dan Elia membuat dia bingung. Ucap laki-laki itu lagi lantas kembali menghisap rokok miliknya. Aku tidak ingin menyakiti dirinya. Jawab Cooper pelan. Justru tidak dibicarakan soal kenyataannya, kamu semakin menyakiti perempuan itu. Protes temannya cepat. Dia juga harus tahu realita pernikahan kamu dan kakaknya, dia harus tahu jika papanya bahkan tahu soal semuanya. Laki-laki itu menghentikan gerakannya, menoleh ke arah Cooper untuk beberapa waktu. Bahkan dia harus tahu, jika semua ini papanya lah yang mengatur demi membuat perusahaannya tetap berdiri dengan baik hingga hari ini. Kau punya alasan kenapa menerima perjanjian itu, selain itu kesalahan Elia di masa lalu juga menjadi andil besar rencana itu berjalan bukan? Katakan padanya, jika kamu tahu sejak awal Rihanna adalah putri bungsu Pratama, kamu tidak mungkin menerima perjanjian dengan keluarga Pratama melalui Elia. Setelah berkata begitu, laki-laki itu membuang pandangannya. Cooper terlihat diam. Ya, jika dia tahu sejak awal Rihanna merupakan putri bungsu Pratama, dia pasti tidak akan menerima perjanjian yang dibuat laki-laki itu. Sejenak laki-laki itu memejamkan bola matanya, satu ingatan kemarin menghantam dirinya. Aku ingin kita membatalkan semua pernikahannya. Tidak, Cooper, aku mohon, kau sudah cukup menyakiti aku mohon tolong tidak dengan mempermalukan aku dan keluargaku kali ini. Elia menggenggam erat kaki Cooper. Dia pikir bagaimana bisa laki-laki itu ingin membatalkan acara pernikahan mereka di mana pesta perayaannya akan digelar tidak kurang dari 10 jam lagi. Laki-laki itu tiba-tiba mengubah semua keputusannya tanpa alasan yang dia pahami. Cooper telah banyak menyakiti dia karena kematian adiknya, kini laki-laki itu ingin mempermalukan dirinya di hadapan semua orang setelah seluruh tamu-tamu akan hadir dalam beberapa jam lagi. Meskipun acara pernikahan ini hanya ikatan bisnis yang dibuat papanya dan Cooper menerimanya karena sengaja ingin menyiksanya, dia bahagia. Dia mencintainya, ya sebab semua orang tahu dia mencintai Cooper melebihi apapun di dunia ini dan dia tidak mungkin membuat malu dirinya sendiri dengan Cooper membatalkan pernikahan mereka. Kau pikir aku mau menikah dengan seseorang yang bahkan bisa dipakai oleh laki-laki lain? Aku lebih tertarik pada seorang gadis perawan yang belum berpengalaman. Kata-kata Cooper jelas menyakiti perasaannya. Tapi itu realitanya, mungkin dia serakah. Selain dia mencintai Cooper, menyelamatkan perusahaan papanya adalah tujuannya, tujuan lainnya dia butuh dana yang dikeluarkan Cooper untuk membuat dia bisa naik menjadi model kancah internasional, dia butuh karirnya agar tetap berkembang. Bahkan kau tahu, aku tidak pernah mencintai kamu. Jangan khawatir soal apapun, aku hanya akan mencabut setengah dari saham milikku di Pratama Company, mari batalkan pernikahan ini. Tidak, jangan lakukan ini, aku mohon, aku akan melakukan apapun untuk kamu asalkan kamu tidak membatalkan pernikahan kita. Mendengar ucapan perempuan itu seketika Cooper menurunkan tubuhnya, dia duduk di hadapan Elia sambil membiarkan kedua kakinya bertumpu di tubuhnya. Baik, pertama bagaimana jika kita menikah tanpa ada kata janji suci akad hanya pesta perayaan pernikahan seolah-olah kita memang benar-benar sepasang suami istri. Ucap Cooper kemudian. Kedua berikan Rihanna adikmu, putri bungsu Pratama kepadaku, dari ujung kaki hingga ke ujung kepalanya, aku ingin dia memenuhi seluruh keinginanku hingga aku bosan sendiri terhadap dirinya. Apa? Seketika Elia tercekat. Prang. Sesuatu terdengar hancur berantakan di arah pintu masuk tersebut, Tuan Pratama terlihat berdiri di ambang pintu, dia menatap kedua orang tersebut dengan keadaan tubuh yang sedikit membeku. Apa?
Laki-laki tua itu bertanya sambil berusaha untuk berpegangan pada dinding pintu. Dia pikir apakah telinganya salah mendengar tadi. Cooper terlihat berdiri dari posisinya, dia memasukkan kedua tangannya ke dalam kantung celananya. Aku tidak akan mencabut sahamku dari Pratama Company jika dua keinginanku itu terpenuhi. Kau bebas bergerak kemanapun yang kamu mau, bahkan aku akan mempromosikan dirimu ke salah satu rumah produksi di Prancis. Hingga perjanjiannya selesai, cukup diam dan biarkan aku bermain-main dengan putri bungsu Pratama. Ucapnya sambil menaikkan ujung bibirnya. Kemudian laki-laki itu dengan gerakan yang kasar menghempaskan tubuh Elia ke lantai, lantas berjalan dengan cara angkuh dan dinginnya melewati Tuan Pratama tanpa rasa bersalah. Papa Elis terlihat memejamkan bola matanya, laki-laki tua itu mencoba menahan jutaan perasaan yang menghantam dirinya. Elia sendiri terlihat menangis di atas lantai. Mengorbankan adiknya. Apakah ini karma? Karena dia pernah menyakiti adik dari laki-laki tersebut di masa lalu.